Assalamualaikum Sobat Mebel. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini, yaitu Kang As Channel. Channelnya Dunia Kerajinan Kayu dan Mebel. Nah, yang kali ini kami menayangkan proses pembuatan gerobak dorong alias rombong untuk jualan kacang rebus. Ini ceritanya rombong yang dulu sudah rusak karena usia yang sudah terlalu lama, jadi minta ganti yang baru. Karena kalau sudah terlalu lama dan rangkanya itu terbuat dari kayu, itu sudah banyak yang lapuk-lapuk alias gapok, ya, karena kadang sering kena hujan, kepanasan. Nah, itu faktor usia. Jadi untuk diperbaiki sangat sulit. Jadi mending buat yang baru. Ini untuk kayunya ukuran pakai usuk 35. Dan sementara untuk rombong sebelumnya itu kayunya atau rangkanya itu agak besar, pakai usuk 46. Tapi katanya yang pakai itu terlalu berat, jadi minta kayunya diperkecil. Kita pakai yang ukuran 35, 3 cm kali 5 cm. Nah, ini saat proses perakitan dari rangka gerobak alias rombong yang terbuat dari kayu akasia. Ini ukuran 35 sesuai dengan permintaan. Nah, ini proses masih pemotongan dari ukuran yang terlebih atau kelebihan. Itu memang sengaja dilebihkan dulu, karena kalau dipotong langsung itu takutnya ketika kita paku, kita perkuat, itu bisa pecah. Jadi kita sengaja lebihkan setelah kita paku, baru kita potong. Itu untuk mengurangi resiko pecahnya kayu. Nah, sekarang ini proses pemasangan rangka untuk bagian atasnya. Ini fungsi dari atas, yang atas ini untuk rak nanti untuk menaruh kantong plastik atau bungkusnya ketika ada pembeli. Itu menaruhnya bagian atas. Sekaligus ini juga kalau rombongnya untuk jualan apa saja, itu bisa untuk menulis logonya yang ada di atas itu. Nah, ini sekarang kita pemasangan dinding yang terbuat dari triplek alias multiplek. Ini proses pemakuan, dan ini dengan adanya triplek ini menambah kuat dari konstruksi rangka rombong tersebut. Karena setelah kita paku, otomatis itu triplek itu membuat antara rangka satu dan rangka sebelahnya itu saling terkait, jadi sangat kuat sekali. Nah, ini sekarang kita proses pembuatan atau membuat bolongan. Ini untuk bagian atasnya. Nah, itu kita pasang. Bolongan itu fungsinya untuk menaruh dandangnya. Karena yang dijual itu kacang rebus, jadi memang sudah menjadi kewajiban kacang rebusnya harus tetap hangat. Maka di bagian tengahnya itu ada dandangnya, nanti yang akan dikasih air, dipanaskan. Jadi uapnya itu membuat kacang rebus yang ditaruh di atas itu tetap terjaga kehangatannya, karena efek dari uap air yang ada pada dandang tersebut. Nah, ini setelah terakit mentahnya
sebelum di finishing penampakan rombongnya. Nah, ini sekarang proses finishing alias pengecatan. Dan ini untuk warna dari rombong ini tidak sesuka kita, karena ini ada permintaan dari pemesannya. Jadi mintanya warna kuning untuk bagian triplek-tripleknya, atau yang dominan itu mintanya warna kuning. Nanti untuk bagian rangka-rangkanya ini minta warna yang ya agak kebiru-kebiruan, yang penting beda ya, sekitar biru gitu. Nah, ini prosesnya kita mengecat pakai cara manual, karena kalau kita pakai spray gun alias disemprot, nah, itu kita penggunaan catnya itu harus pakai cat mobil. Jadi nanti biayanya jadi sangat mahal, karena bahan-bahannya itu juga harus pakai bahan-bahan yang bagus. Tapi kalau kita kerjakan, kita cat dengan manual, jadi catnya ya cukup kita beli cat kayu biasa, pakai thinner biasa. Jadi ini untuk menekan biaya pengecatan, jadi tidak terlalu mahal karena disesuaikan dengan anggaran yang ada atau budget yang ada. Nah, nanti kalau terlalu bagus jadi mahal biayanya, dan ini disesuaikan atas arahan dari pemesannya. Nah, ini sudah tampak bagian rangka-rangkanya diberi warna yang berbeda, agak kebiru-biruan, biar ada variasinya. Dan warna yang dominan adalah kuning. Ini demi keamanan. Dan karena kalau jualannya itu pulangnya kadang malam, tuh kalau warnanya agak gelap itu takutnya ada kendaraan yang mungkin kurang konsentrasi atau sambil melihat apa gitu, jadi tidak tahu bahwa di depannya ada rombong. Itu takutnya bisa terjadi kecelakaan. Tapi kalau kita kasih warna dengan warna yang mencolok, itu dari jauh sudah kelihatan. Ini sesuai dengan pengalaman yang menggunakan. Jadi penjualnya yang biasa mendorong gerobak ini sudah pengalaman, jadi tahu resiko dari warna atau cat rombong tersebut. Ini rombong didorong, bukan yang dikayuh seperti becak, tetapi ini didorong jalan kaki. Nah, ini dicoba setelah pemasangan roda selesai, kita pasang penyangga alias cagaknya untuk bagian depan. Jadi kalau ada penyangganya, ketika berhenti ada pembeli, itu tinggal naruh aja, rombongnya tidak akan jungkir atau jungkel, jadi tetap berdiri dengan kokoh. Ini sekarang pemasangan rangka untuk kanopi atau atapnya. Nanti atapnya itu terbuat dari terpal. Nah, ini sekarang pemasangan untuk yaitu blender istilahnya, bagian atas, rangka kanopi bagian atas. Nah, sekarang bagian sampingnya ini diperkuat dengan paku ya, biar tidak mudah lepas tentunya. Nah, ini proses untuk pemasangan kanopinya atau atapnya. Itu mintanya yang bagian belakang itu agak panjang, jadi limpahan atau sisa itu yang belakang itu sangat panjang. Karena apa? Karena
fungsinya ketika hujan atau panas itu yang mendorong itu bisa terlindung. Bila panas tidak kepanasan dan bila hujan tidak kehujanan. Jadi untuk bagian belakang memang disisakan sangat panjang. Nah, ini sesuai fungsi dan pengalaman yang sudah ada dari pemesannya. Nah, sekarang diperkuat pakai paku, klem bagian bawahnya dengan kayu tipis. Nah, ini setelah selesai kita coba, kita dorong bagaimana, ringan apa berat. Nah, ini ya, karena yang mencoba tidak biasa mendorong rombong, jadi juga agak wagu. Apa itu wagu? Tidak sempurna bagaimana cara mendorongnya, tapi dirasa-rasa sudah enakan atau alias ringan. Nah, ini sudah menunggu keringnya aja, nanti sudah bisa untuk jualan. Dan mungkin bagi sobat-sobat yang menemukan rombong warna ini ya di sekitaran alun-alun Kota Tulungagung yang jualan kacang rebus, nah itu bisa dilarisin dagangannya, kacang rebusnya. Nah, cukup istimewa, kacang rebusnya enak, gurih, bisa untuk sambil snack, camilan, teman untuk nongkrong. Nah, itulah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.